Yesusku, pengharapanku, kota bentengku, perlindunganku di dalam-Mu. Hanya Tuhan Yesus saja pengharapan kita dan gunung batu kita. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang penuh ketidakpastian ini, yuk jangan pernah berhenti untuk terus kita selalu cari Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk terus mencari Tuhan lewat pemuritan yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 8 melalui Zoom meeting. Yuk kita kumpul sama-sama biar semakin lebih lagi kita mencari Tuhan dan semakin lagi kita dengar apa yang Tuhan mau di atas setiap situasi dan kondisi yang terjadi saat-saat ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Yesusku, percaya padamu di setiap badai datang, Kau ada menguatkanku. Yesusku, pengharapanku. Shalom jemaat SCC yang dikasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita minggu hari ini untuk kita datang menyembah kepada Tuhan. Mari kita datang dengan hati yang sungguh-sungguh, sebab Dia Allah yang menyertai kita dulu, sekarang dan selama-lamanya. Kami mau terus percaya hanya kepada-Mu ya Yesus dalam segala situasi hidup. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Mari sama-sama kita katakan, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Sebab Dia Allah yang selalu menyertai kita, Engkau Yesus Allah Immanuel. Mari sekali lagi angkat suara dan hatimu katakan, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lemah. Kau sempurna Tuhan, Kau cahaya bagiku ya Yesus. Kami angkat hati kami nyatakan Engkau Tuhan kami. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari angkat suaramu lebih lagi, katakan, Kau kuatkan kami bertahan bersama dengan Engkau Yesus. Kau harapan
Mari yang di rumah katakan, Engkau Immanuel Tuhan. Engkau Allah beserta. Lebih lagi angkat hatimu katakan, Engkau beserta kami Tuhan. Suaramu katakan Immanuel, Engkau besertaku. Katakan Immanuel, Engkau Allah beserta. Sebab Engkau yang kuatkan. Sorak-sorai bagi Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang menyertai kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Sebab orang-orang yang bersuka cita adalah orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang benar. Mari sama-sama kita sorakan haleluya. Katakan, Kau gunung batuku, gunung batuku, dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, Kau keselamatanku, keselamatanku, dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidup. Namun satu yang ku percaya Tuhan, tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu sekarang selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar.
siapkan hati kami untuk terima firman-Mu Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. We want to worship You God. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Thank you Jesus. Akan pernah habis kasih-Mu bagiku, akan pernah pudar cinta-Mu, akan pernah pudar cinta-Mu bagiku. Katakan lagi, takkan pernah habis, takkan pernah habis kasih-Mu bagi kami Tuhan, kasih-Mu bagiku. Takkan pernah pudar cinta-Mu bagiku. Tangan-Mu yang kuasa menolongku. Yesusku, percaya padamu. Di setiap badai datang, Kau ada menguatkanku. Panggil namanya Yesus. Kau pengharapan kami Tuhan, pengharapanku, kota bentengku, perlindunganku di dalam-Mu. Katakan sekali lagi pujian. Akan pernah habis kasih-Mu bagi kami Tuhan, kasih-Mu bagiku. Takkan pernah pudar cinta-Mu bagi kami, takkan pernah pudar cinta-Mu bagiku. Katakan tangan-Mu yang kuasa Tuhan, tangan-Mu yang kuasa menolong setiap kami, menolongku. Yesusku, katakan percaya padamu, percaya padamu. Di setiap badai datang, Kau harus menguatkanku. Yesusku, Kau pengharapan, pengharapanku, bentengku, perlindunganku. Mari yang di rumah sama-sama katakan, panggil namanya Yesus. Yesusku, kau percaya padamu, percaya padamu. Setiap menguatkan kami. Yesusku, kota benteng kami Tuhan, perlindungan kami. Sekali lagi yang di rumah katakan, panggil namanya Yesus.
setiap Kau ada menguatkanku. Yesus, Kau kota benteng kami Tuhan, kota bentengku, perlindunganku. Mari nyatakan bersama-sama, panggil namanya Yesus. Yesusku, nyatakan kami percaya padamu. Di setiap badai datang Kau ada menguatkanku. Kau perlindungan kami, kota benteng, perlindunganku. Di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Sempurna hamba-Nya. Baik Bapa yang ada dalam surga, terima kasih Tuhan kalau siang hari ini kami berkumpul kembali Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa ruang dan waktu tidak membatasi Tuhan. Kuasa-Mu bekerja Tuhan Yesus. Tuhan Roh Kudus, beri kami hati yang rendah dan lembut Tuhan. Beri kami hikmat Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan yang akan dibagikan hari ini. Dan kami bisa dimerdekakan Tuhan. Kami mendapat kekuatan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom saudara dimanapun saudara berada. Puji Tuhan, kita kembali berjumpa lagi dalam ibadah online ini. Dan saya yakin saudara tidak kurang sukacitanya ya. Tetap kita menantikan masa-masa ini selesai, dan kita tetap percaya bahwa Tuhan tetap pegang kendali, dan kita tetap percaya bahwa pemerintah juga tetap pegang kendali juga ya. Jadi semuanya tetap terkendali. Nah, hari ini kita akan membahas pencabangan dari, kalau saudara mengikuti pemuritan-pemuritan yang ada, maka saudara pasti ingat beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu ya, kita membahas meaning of eternal life, di mana diambil dari Yohanes 3 ayat 16, bahwa Tuhan menghendaki kita melalui Yesus anaknya kita mendapat kehidupan yang kekal. Nah, apa itu hidup yang kekal? Hidup yang berkualitas selama-lamanya. Yang kedua, apa itu hidup kekal? Kebersamaan dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Lalu yang ketiga, kasih karunia atau pemberian. Hidup kekal adalah kasih karunia atau pemberian kepada kita yang sebenarnya tidak layak diberikan. Yang keempat, apa itu hidup kekal? Hidup kekal itu bersifat kini dan nanti. Nah, itu 4A. Yang ini 4B. Jadi kalau saudara nggak ikutin yang lalu, saudara sedikit mesti mengadjust dengan materi yang lalu. Tapi saya percaya Roh Kudus akan memberikan kita hikmat untuk mengerti ya. Jadi
permasalahannya adalah dari hidup kekal, pertanyaannya adalah bagaimana kita menjalankan hidup di rentang waktu, hidup kekal yang sekarang dan nanti. Ya, maka kita masuk nih. Guidance-nya adalah bagaimana untuk menjalankan hidup di rentang waktu ini. Guidance-nya adalah firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan? Saya kasih 4 ya jawabannya. Yang pertama, karena firman Tuhan adalah Allah sendiri. Kita tahu di Yohanes 1 ayat 1. Kalau saudara sambil buka ya di Alkitab saudara, Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah, ya. Jadi memang yang guidance kita untuk menerima hidup kekal yang sepenuhnya cuma bisa pribadi yang berasal dari hidup kekal sepenuhnya. Cuma bisa orang yang dari sana, cuma bisa pribadi yang dari sana, dari kekekalan yang bisa menuntun kita kepada kekekalan. Nah, saya tertarik untuk membuka satu ayat, Yohanes 8 ayat 23. Nanti saya minta tolong Brother Nanda. Yohanes 8 ayat 23. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Iya, jadi udah jelas bahwa Yesus memang bukan dari dunia ini. Yesus memang dari kekekalan. Yesus memang dari sorga, ya. Yesus memang dari atas. Untuk itu, untuk ke sorga, untuk kepada hidup yang kekekalan yang sepenuhnya hanya bisa dituntun oleh Yesus. Saya teringat kepada salah seorang teman kami, teman saya dan Rio, ya. Itu ada yang namanya Yuda. Dia itu seorang pencipta alam, pendaki gunung. Wah, banyak gunung sudah dia naiki. Tapi saking dia sering melakukan pendakian itu, dia akhirnya jadi guide untuk turis-turis yang datang. Nah, setiap turis yang datang itu nggak akan bisa sampai ke atas kalau tidak di-guide oleh si Yuda ini. Hanya bisa orang yang memang pernah dari atas bisa menuntun turis-turis itu untuk sampai ke puncak-puncak gunung. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita hanya bisa mengandalkan Yesus yang memang berasal dari kekekalan untuk menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Ya, saudara. Lalu kenapa firman Tuhan? Yang kedua, kita buka di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Ya, silakan, brother. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Iya, di rentang waktu ini adalah seharusnya kita hidup itu berubah. Ya, mungkin tadinya kita bandel, tadinya kita nakal, ya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tapi saya percaya kalau dengan firman Tuhan kita akan dirubah menjadi serupa dengan Kristus. Karena saya setuju dengan Papi. Tidak ada orang yang baik dalam waktu singkat, dalam waktu sekejap. Tidak ada orang yang jahat dalam waktu sekejap. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita nggak bisa tiba-tiba rohani banget gitu. Terus kayak Yesus banget hanya karena dibaptis. Nggak bisa, saudara, ya. Jadi saudara memang harus dirubah melalui firman Tuhan. Firman Tuhan tuh mengajar. Salah yang kamu lakukan itu loh, itu ngajar. Yang benar tuh gini, gitu. Ada yang ngajarnya cuma kasih tahu salah, nggak kasih tahu yang benar bagaimana. Itu bukan ngajar, itu menghakimi. Kalau ngajar itu harus kasih tahu yang benarnya gimana. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Harus berani menyatakan kesalahan. Ya, makanya kita masuk kepada level pembapaan berikutnya. Masuk ke dalam level pemuritan berikutnya. Apa? Berani ditegur.
ketika seorang bapak rohani, seorang mentor menyatakan, salah kamu, kamu begini salah, kamu ngomong gini, roh dari mana itu? Wah, itu dia, itu harus berani saudara, harus tajam itu. Ya, jadi memang melalui firman Tuhan gitu, memperbaiki kelakuan. Tadinya suka apa? Suka korupsi, suka apa? Nego-nego, lobby-lobby, ya kan? Ya, coba melalui firman Tuhan kita tahu yang benar dan yang salah. Apalagi pornografi, waduh, kan nggak ada yang tahu ya. Kalau pornografi kan nggak ada yang tahu, ya, sembunyi-sembunyi di luar haleluya, di dalam wah halelupa ya. Jadi perbaiki kelakuan firman Tuhan memang ya. Lalu apa? Ini yang penting juga, mendidik orang dalam kebenaran. Jadi memang kalau saudara mau jadi benar harus dididik dalam kebenaran, dalam firman Tuhan ya. Mendidik orang dalam kebenaran itu bukan pakai filosofi, bukan pakai apa, ajaran-ajaran manusia, bukan ya, bukan pakai berdasarkan kasih saja. Oh, nggak bisa. Mendidik orang dalam kebenaran, saudara, dan kebenaran itu adalah firman Tuhan. Jadi kalau saudara mulai merasa tersinggung ketika mendengar firman Tuhan, ya memang puji Tuhan, berarti masih ada yang bisa dirubah dari hidup saudara ya. Yang saya ngeri itu ketika saudara dengar firman Tuhan, saudara nggak merasakan apa-apa, itu ngeri saudara. Saudara ngerasa apa yang saya lakukan benar kok. Apalagi nih, kalau saudara ganti semua ini, mengajar, diajar, saudara bilang, nyinyir ini ngomongnya ini. Saudara dinyatakan kesalahannya, saudara bilang, nyinyir sama saya ini. Saudara diperbaiki kelakuannya, ini pasti nyinyir sama saya. Ini dirancang-rancang firman Tuhan ini untuk negor saya ini kayaknya nih. Apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Sudah dikasih tahu yang benar melalui sudut pandang firman Tuhan, saudara masih bilang ini nyinyir, ini yang nyampein. Aduh, saudara hidupnya saya ragu kalau bisa berubah ya. Makanya yang paling benar adalah melalui firman Tuhan saudara dirubah ya. Coba hilangkanlah kata-kata nyinyir ya. Seandainya seorang bapak rohani atau hamba-hamba Tuhan di sini semua yang menyampaikan firman Tuhan memang merancangkan itu untuk memperbaiki kehidupan saudara, kenapa? Nggak berhak. Firman Tuhan berhak saudara. Justru saudara harus di tempat yang seperti itu, di tempat yang ketika kita salah ditegur. Saudara berada di tempat yang kita salah, nggak apa-apa, kita penuh kasih. Oh, itu tempat bahaya saudara. Justru saudara harus berada di tempat yang dimana ketika kita salah kita ditegur, kita diperbaiki, ya kan? Kita dididik supaya benar. Puji Tuhan, di tempat kami di SCC ini ada pemuritan, dan pemuritan itulah fungsi untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran ya. Jadi nantikan pemuritan-pemuritan yang ada hari Kamis ya, dan hari-hari spesial ya. Hari spesial itu coba nanti tanya papi, karena cuma papi yang tahu hari spesial itu kapan. Kan dia bisa tiba-tiba telepon saudara ya. Jadi memang papi kita ini tidak dibatasi ruang dan waktu. Lalu yang ketiga, kenapa firman Tuhan? Matius 4 ayatnya yang keempat. Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke. Saudara tahan ayat itu, lalu bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 48. Yohanes 6 ayat 48. Akulah roti hidup. Ya, singkat sekali.
Yang saya mau lingkari adalah, ayo kata apa di sini yang mau di comparison, diperbandingkan apa? Apa? Roti, bukan roti. Saudara pikirannya pasti roti melulu ya. Laper soalnya. Iya, apalagi nonton SCC jam 12, jam makan ya. Pasti lagi lapar. Yang mau dilingkari adalah kata hidup. Nah, hidup di Matius 4 ayat 4 dengan Yohanes 6 ayat 48 itu hidup yang berbeda. Karena di Matius 4 ayat 4 itu kata aslinya, teks aslinya zao. Sedangkan hidup yang di Yohanes 6 ayat 48 zoe ya. Jadi beda zao dengan zoe ya. Apa itu zao? Zao itu hidup yang figuratively, physically, literally, artinya yang sekarang, yang terlihat sekarang. Tapi zoe itu hidup yang both of physically present and of spiritual future existence. Jadi hidup yang sekarang dan nanti. Dan Yesus bilang, akulah roti hidup. Artinya Yesus nggak bilang akulah roti untuk tubuhmu, bukan. Akulah roti untuk jiwamu, bukan. Yesus juga nggak ngomong akulah roti untuk rohmu, bukan. Tapi tubuh, jiwa dan roh, bahkan nanti kehidupan nanti. Yesus bilang akulah roti hidup. Dan Yesus adalah pemegang kehidupan saudara, baik sekarang, nanti maupun kekekalan. Ya, jadi akulah roti hidup, singkat, tapi Yesus menjamin kehidupan saudara di kekekalan. Karena itu, ayo, Tuhan sudah lakukan bagiannya dengan janji itu. Sekarang bagaimana dengan kita? Ya, maukah kita dituntun firman Tuhan? Maukah kita menjalani kehidupan sambil menantikan janji itu? Atau saudara memandang hina, memandang murah kasih karunia? Saudara bisa lakukan apa aja? Karena saudara berpikir once safe always safe. Oh, hati-hati saudara. Jangan main-main ya. Di kehidupan ini saudara dijanjikan bukan hanya hidup kekal yang sekarang, tapi juga nanti. Nanti itu berkata sepenuhnya ya. Lalu zoe kita dapati juga di dalam 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 dan 2 Timotius 1 ayat 9 sampai 10. Sebenarnya banyak, tapi saya tertarik untuk mengangkat ayat yang ini. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan 19. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi, dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya. Kata kedua dari zoe kita dapati adalah hidup yang sebenarnya. Apakah sekarang bukan hidup yang sebenarnya? Kita cuma main-main? Oh enggak. Tapi ada hidup yang sebenarnya, yang lebih lama dari ini. Batas waktunya adalah kekekalan, saudara. Ya. Nah, kenapa yang ditegur tuh orang kaya? Nah, kenapa? Karena sebenarnya 17 dan 19 ini terjadi karena ayat 10 gitu. Coba bisa dibantu brother ayat 10-nya? 1 Timotius 6 ayat 10. Beberapa ayat di atasnya. 1 Timotius 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Oh, karena orang-orang kaya itu cenderung menguasai dan akhirnya kekayaan mereka bisa membuat
mereka menyimpang dari iman. Ya, saudara, ternyata tugas Timotius ketika diutus oleh Paulus adalah menghadapi orang-orang kayak yang mau menyimpang-nyimpangkan iman loh. Waduh, hati-hati saudara ya. Makanya saya berdoa kalau ada orang-orang kaya di Simple Church Community, jangan yang tukang nyimpang-nyimpangin iman ya. Yang benar-benar sesuai firman Tuhan, ya kan? Yang benar-benar melayani melalui kemampuannya. Jadi tolong jangan karena merasa kaya, merasa berkuasa, menyimpang-nyimpangkan iman. Waduh, hati-hati ya saudara. Lalu 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 dan 10. Coba kita lihat apa ini. 2 Timotius 1 ayat yang ke-9 sampai dengan 10. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oh, ternyata arti Zoe selanjutnya adalah hidup yang tidak dapat binasa. Nah, kenapa dikatakan kenapa diambil kata-kata binasa? Ini menarik saudara. Karena firman Tuhan ternyata bisa memberikan kekuatan kita bahkan di tengah tekanan yang luar biasa, saudara. Saudara, di dunia ini kita itu bisa saja binasa dengan segala cara. Bisa saja. Tapi ingat, setelah ini ada hidup kekal yang menanti, hidup yang tidak dapat binasa. Nah, itu. Jadi saudara jangan takut sama kehidupan sekarang, tapi nanti itu yang harus jadi konsentrasi saudara ya. Nah, kita tahu dengan kekhawatiran di dunia ini, permasalahan-permasalahan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, memang itu semua semata-mata untuk mengancam sepertinya saudara akan binasa sekarang. Tapi ingat, firman Tuhan berkata, ketika kita percaya kepada firman Tuhan, ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ada hidup yang tidak binasa yang menanti saudara ya. Dan kita tahu ketekunan di dalam hidup kita selalu menimbulkan tahan uji ya. Situasi-situasi yang membuat seakan-akan kita bisa binasa sekarang juga ternyata membuat kita jadi tekun, menjadi tahan uji ya. Apalagi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan sambil membaca firman Tuhan, berdoa, saat teduh, bersekutu, wah itu kuat sekali ya. Seakan-akan ya sudahlah, mau bagaimana nih corona, nggak ada yang bisa kasih kepastian, tapi firman Tuhan itu pasti gitu ya. Nah, dengan demikian saya mau masuk ke poin keempat dan setelah ini selesai. Puji Tuhan. Poin keempat, kenapa firman Tuhan? Saya tertarik dengan perikop dari 2 Timotius 3 ayat 16. Saya coba bertanya-tanya, kenapa ini firman Tuhan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Tapi apa latar belakang dikeluarkannya ini? Oh, ternyata perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Wow. Saudara setuju bahwa situasi sekarang adalah situasi yang sangat sesak, di mana semua orang nggak punya kepastian, di mana semua orang kebingungan harus bagaimana, ya, di mana sepertinya masa-masa ini memang sukar sekali gitu. Ada yang bangkrut, ada yang ini, ada yang itu, ya. Apa gelombang pertama kita sudah lewati kan, pandemik. Gelombang kedua sedang terjadi, apa? Resesi.
Tahu prediksi gelombang ketiga, saudara? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan persekusi. Tidak menutup kemungkinan. Kita berdoa sama-sama supaya itu nggak terjadi, saudara. Ya. Tapi saya seorang yang lebih suka prepare for the worst. Ya. Tapi bagaimana kalau terjadi aniaya untuk jemaat Tuhan? Maka jawabannya ini 2 Timotius 3 ayat 16. Bagaimana kita diajar, kita dinyatakan kesalahan, kita diperbaiki kelakuan, kita dididik dalam kebenaran. Dalam situasi yang seperti apa? Seperti ini, saudara. Aniaya. Kalau nggak ada aniaya, mungkin saudara pikir, puji Tuhan, Minggu ke gereja, pulang ke mall, Senin kita lakukan dosa lagi. Ya, denominasi saling bertabrakan, doktrin saling serang. Tapi kalau ada aniaya, ya pasti bersatu umat Kristen itu, pasti bersatu. Tapi saya berdoa tidak terjadi, ya kan? Siapa yang mau? Tapi kan kita harus berpikir loh, kenapa firman Tuhan itu ditulis begini? Kenapa iman bertumbuh? Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Saudara ikut GBA gak? Saudara nggak ikut GBA, ya sudah, ya itu urusan saudara. Masing-masing punya ini kepentingan, masing-masing punya alasan. Oke, tapi jangan menolak dong. Jangan bilang GBA salah, ya. Jangan. Gerakan baca Alkitab itu harus, dimanapun, gereja manapun harus baca Alkitab. Membaca apa? Komik? Masa bacanya komik? Kita kan gereja, bacanya firman Tuhan lah. Ya, apa? Artikel, Google. Ya, makanya GBA itu penting, saudara. Iya, saya yakin yang nggak ikut GBA pun tetap baca firman Tuhan di rumah. Amin. Puji Tuhan ya. Amin. Haleluya. Nah, kenapa yang keempat firman Tuhan? Karena firman Tuhan yang mampu menumbuhkan imanmu di tengah masa yang sesak ini. Bukan tidak mungkin, saudara, dalam rentang waktu ini kita mengalami hal-hal yang lebih sukar dari sekarang. Nah, saat-saat yang sukar itu harapanmu hanya pada firman Tuhan. Saya tertarik dengan lagunya Ko Patrick tadi. Sebelum saya tutup, ya, akan ada satu kisah lagi yang akan saya bagikan, mungkin ya sekitar 1 jam lagi lah. Lagunya Ko Patrick tadi tuh saya seneng, nggak tahu ini cocok banget loh. Padahal saya udah pilih lagu yang pertama, tapi nggak tahu cocoknya lagu yang kedua gitu, saudara. Refnya itu berkata, judulnya apa ya kok? Judulnya apa? Yesus ku percaya. Saudara tunggu ya singlenya. Bakal keluar. Kalau nanti muncul di YouTube, tolong subscribe, tolong ya, like juga ya, karena ini untuk Ko Patrick. Ya taulah Ko Patrick siapa. Nah, refnya ini apa? Yesusku percaya padamu. Di setiap badai datang kau ada menguatkanku. Bukankah kita sedang menghadapi badai, saudara? Yesusku pengharapanku. Ini saya suka. Kota bentengku, perlindunganku. Wow, di dalammu nggak ada lagi pertahanan kita, kota benteng kita selain Yesus yang adalah firman yang hidup, saudara. Saya akan menutup dengan satu kisah. Kisah ini menceritakan tentang masa yang sukar. Saudara pernah dengar nama Christian Rager? Pernah dengar? Ya. Sekitar tahun 1930 sampai 40 ya. Siapa itu Christian Rager? Dia adalah anggota Confessing Church. Apa itu Confessing Church? Confessing Church itu adalah gereja yang digembalai oleh Martin Niemöller dan Dietrich Bonhoeffer. Ya, kalau saudara tahu siapa itu Dietrich Bonhoeffer, itu adalah
yang mengeluarkan statement Christianity without discipleship is Christianity without Christ. Kekristenan tanpa pemuritan adalah kekristenan tanpa Kristus. Confessing Church, Dietrich Bonhoeffer yang mengembalai gereja ini. Dan Christian Reger adalah salah satu penginjil di gereja itu. Ya, jadi di dalam gereja ini ada banyak, ada penginjil, ada yang lain-lain. Ya, seperti berfungsinya gereja pada umumnya. Dan mereka adalah tokoh-tokoh penentang Hitler. Kenapa? Karena pada saat itu Hitler mau mencoba menghilangkan Alkitab. Bahkan dia mau mengganti Alkitab. Semua kata Yesus dia mau ganti jadi Hitler. Semua kata Yesus dia mau ganti jadi Hitler. Jadi ada dua kubu Kristen, dua kubu gereja saat itu yang berdiri. Kubu yang membela Hitler dan kubu yang mempertahankan kemurnian iman Kristen kepada Yesus. Dan ternyata banyak sekali yang terserap ke dalam kubu yang membela Hitler. Dan akhirnya orang-orang yang mempertahankan imannya ini diambil, ditangkap dan dimasukkan kamp konsentrasi Nazi. Ya, Christian Reger masuk di konsentrasi di daerah Dachau, Munich, Jerman. Banyak kamp konsentrasi Nazi itu banyak, tapi dia masuk ke yang Dachau. Nah, saudara tahu kamp konsentrasi itu, ya, itu satu area tanah yang didirikan tembok-tembok dengan kawat berduri dan ada barak-barak. Di setiap selingan barak itu ada oven besar. Bukan buat bikin roti, saudara. Oven besar itu untuk menghilangkan orang. Ketika dia masuk ke dalam kamp konsentrasi, ini yang terjadi, saudara. Kalau saudara masuk ke dalam kamp konsentrasi, nama saudara diganti dengan nomor. Ini nggak ada. Nanda nggak ada. 1, 2, 3, oh, berarti Nanda. 4, 5, 6 berarti siapa gitu. Nah, nama saudara diganti dulu dengan nomor. Jadi penampilannya seragam, udah nggak ada bedanya satu dengan yang lain, potongan rambut sama semua, cuma yang beda cuma nomor doang. Lalu barak-barak yang tadi itu sebenarnya kapasitasnya 200 orang, tapi dijejalkan sampai 1.600 orang. Saudara bayangkan bagaimana kehidupan di dalam barak itu, saudara. Bahkan gini, ketika para Nazi ini ngasih makan orang ini dalam barak, itu rotinya mungkin kalau orangnya 1.600 cuma berapa gitu ya, nggak cukup. Mereka akan saling pukul, saling bunuh untuk satu potong roti. Itu masa yang sangat sukar. Orang ikut kamp konsentrasi ini bukan camp youth ya, beda, ini kamp konsentrasi. Ini setiap hari mereka cium bau daging saudaranya, saudara. Bau daging mamanya, papanya, anaknya. Mereka cium tiap hari sampai muntah mual, mereka bilang. Bayi-bayi itu diperlakukan sudah bukan seperti manusia. Mereka ditusuk pakai apa itu? Garpu rumput, lempar ke dalam oven. Pemandangan ini yang ada di kamp konsentrasi, saudara. Lalu apa selanjutnya? Yang namanya cambuk, setrum, pukul, itu udah biasa, saudara. Mereka hadapi yang lebih menyeramkan dari itu. Nah, di akhir musim dingin, ketika batu bara menipis, pohon-pohon kayu bakar mulai basah, oven tidak diaktifkan. Mereka pikir, wow. Mereka pikir ini adalah satu perubahan besar. Mungkin saya tidak melihat lagi keluarga saya yang mati, dibunuh. Tapi ternyata mayat tetap bertambah karena hipotermia. Jadi mereka tetap lihat orang mati. 1 bulan setelah Christian Reger lewati masa itu, dia bilang gini, nggak ada Tuhan. Penginjil loh, saudara. Penginjil yang tiap hari baca Alkitab,
tiap hari menyembah Tuhan, tiap hari saat teduh, mungkin tiap hari bikin renungan tuh Christian Rager. 1 bulan dia lewati camp konsentrasi, dia bilang gak ada Tuhan. Dia mulai kandas imannya. Nah saat itu Juli 1940, saya dapat 2 narasumber, saudara boleh cek antara 1940 atau 1941 karena Google dan catatan lain sedikit berbeda ya. Juli 1940 setiap tahanan diizinkan menerima surat, dan Christian Rager menerima surat dari istrinya yang berkata, "Hei papi," ya seakan-akan gitu. "Papi, kita semua baik-baik di rumah. Papi yang kuat ya." Lalu Christian Rager dikasih ayat Kisah Para Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Yuk kita buka sama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Kisah Para Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Buat Christian Rager, apa ini? Gunanya buat saya apa? Christian Rager tuh pengennya gitu. Misalnya dapat ayat yang biarlah rohmu menyala-nyala. Christian Rager tuh pengennya itu. Tapi dia dapat ayat ini loh saudara. Sudah 1 bulan dia bilang Yesus gak ada, dapatnya ayat ini. Ya, belum selesai saudara, belum selesai. Tibalah Christian Rager diinterogasi ya, bukan interview ya. Kalau interview tuh cari kerja, diinterogasi. Diinterogasi. Christian Rager nunggu, dia mau diinterogasi. Siapa saja anggota Confession Church mau ditangkap semua. Dia tunggu di ruang tunggu. Ketika tiba giliran dia, seorang pastor keluar dari ruang interogasi dan menyelipkan sekotak korek api. Dia pikir, oh lumayan di situasi yang dingin ini saya bisa hangatkan tubuh saya nanti. Oke, Christian Rager diinterogasi dengan segala hal yang dia hadapi, lalu dia balik ke baraknya. Dia pikir, oh saya ingat tadi saya dikasih kotak korek api nih. Saya mau hangatkan tubuh saya. Dan ketika dia buka kotak korek api itu, tidak ada satupun korek api. Hanya 1 lipatan kertas kecil yang menuliskan Kisah Para Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Pastor ini gak kenal Christian Rager. Pastor ini gak kenal sama istrinya. Pastor ini seseorang yang dia gak tahu siapa. Tapi Tuhan pakai pastor ini untuk menguatkan Christian Rager bahwa hey, aku masih ada, Tuhan masih ada. Dan ayat ini berkata seolah-olah yang mereka lawan bukan kamu Rager, yang mereka lawan aku, yang mereka lawan Tuhan sendiri. Dan akhirnya Christian Rager kembali tumbuh imannya. Dia mulai berpikir, oh ya Tuhan ada, Tuhan menyertaiku. Dan 4 tahun kemudian dia lewati masa yang gak tambah mudah, tapi dia lebih kuat. Bahkan dia adakan oikumene di camp-camp konsentrasi dengan sesama pastor, dengan orang-orang percaya. Mereka adakan doa bersama, mereka yakin dengan sungguh bahwa Tuhan akan menolong mereka. Dan 4 tahun berikutnya Rager dibebaskan secara internasional. Rager menjadi tour guide dari camp konsentrasi. Karena Nazi berakhir,
Camp konsentrasi itu akhirnya dipelihara untuk satu situs wisata dan mengingat setiap orang-orang yang menjadi korban ya. Dan dia begitu semangat untuk menjelaskan setiap orang-orang yang datang. Dulu di sini gini loh. Dulu di sini gini. Dulu saya mengalami ini. Dulu saya ngalamin ini. Kesusahan. Hal-hal yang enggak menyenangkan, tapi Tuhan ada. Ya, karena apa? Firman Tuhan. Simple. Kisah Para Rasul 4 ayat 26 sampai 29. Cuma 3 ayat, saudara. Tapi itu menyelamatkan Reger sampai ke akhir dari masa pembebasannya. Ya, dan inilah yang mau saya bagikan, bahwa ternyata firman Tuhan mampu menuntun kita di masa-masa yang sukar, saudara. Apalagi nanti hidup yang kekal seutuhnya. Saudara, memang hanya firman Tuhan yang bisa kita harapkan di dalam saat-saat yang seperti ini. Dan semoga firman Tuhan hari ini memberkati saudara. Kita akan akhiri kebaktian kita. kasih Tuhan buat firman-Mu yang sederhana Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa firman-Mu satu-satunya penuntun hidup kami Tuhan Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan. Orang boleh berkata A, orang boleh berkata B, orang boleh berkata harus begini dan begitu. Tapi kami percaya firman Tuhanlah yang menuntun kami Tuhan, satu-satunya kebenaran di alam semesta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa ada kekuatan baru yang Tuhan berikan. Ada komitmen-komitmen baru yang Tuhan berikan. Kami mau lalui hari-hari ini dengan firman Tuhan. Kami percaya bahwa keselamatan hanya ada dalam nama-Mu Tuhan.
Tuhan, berkati negara kami Tuhan, Indonesia. Kami percaya Tuhan cinta akan Indonesia, Tuhan mencintai Indonesia, dan kami percaya pandemi ini akan segera berlalu. Tuhan berkati pemerintahan yang ada supaya semua tetap terkendali Tuhan. Kami percaya hanya izin-Mu lah, hanya kedaulatan daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan yang membuat semua ini bisa tetap berjalan dengan baik Tuhan. Semua ini bisa tetap terkendali Tuhan, hanya karena izin daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan memakai pemerintahan yang ada, setiap farmasi, kedokteran, anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam hal ini. Kami percaya Tuhan berikan hikmat yang luar biasa supaya cepat menemukan vaksinnya dan bisa memakainya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada hal-hal penting yang kami pelajari dari masa-masa yang sukar, dan kami percaya hal-hal itu semata-mata bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan dan semata-mata untuk menunjukkan bahwa Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan, berkati Indonesia Tuhan, berkati gereja kami Tuhan. Sebentar kita akan menerima doa berkat dari Papi kita. Haleluya Yesus. Mari siapkan hatimu, angkat kedua tanganmu, percaya dengan iman apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan mengalirkan kepada saudara. Katakan amin kalau engkau setuju dengan apa yang saya katakan. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu. Apa yang kau buat dibuat berhasil, supaya jadi berkat bagi banyak orang. Sekarang terimalah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita, membawa kita masuk dalam kemuliaan-Nya kekal sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus, setiap kita yang sudah terima kekuatan baru, sama-sama katakan, bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.